Kembali di Kompas Petang bersama saya Sidi Sistiarani. Saudara, seorang ibu yang bertugas sebagai bendahara desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, melalui sebuah video yang tersebar di media sosial mengatakan kecewa dengan polisi yang menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi di desanya. Ibu itu mengatakan padahal kasus korupsi ini terbongkar karena laporannya. Di ujung akhir tahun 2021. Dalam video yang tersebar di media sosial ini, Nur Hayati mengatakan selama 2 tahun penyelidikan polisi, Nur Hayati mengatakan telah memberi laporan dan keterangan dalam mengungkap kasus korupsi dana desa yang diduga merugikan negara hingga 818 juta rupiah. Nur Hayati yang bertugas sebagai bendahara desa Citemu juga membantah menerima uang korupsi yang dilakukan kepala desa bernama Supriyadi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia mempertanyakan perlindungan sebagai pelapor dan saksi dalam kasus ini. Saya yang memberikan keterangan, saya yang memberikan informasi kepada penyidik selama hampir proses 2 tahun penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kubu Supriyadi Desa Citemu. Di ujung akhir tahun 2021, saya ditetapkan sebagai tersangka atas dasar karena petunjuk dari Kajari. Lantas apakah karena petunjuk dari Kajari saya harus dijadikan tersangka hanya untuk mendorong proses P21-nya Kubu tersebut? Jadi di mana letak perlindungan untuk saya sebagai pelapor dan saksi? Saya pribadi selaku kaur keuangan Desa Citemu, saya berani disumpah Al-Quran atau disumpah apapun kalau saya tidak ikut menikmati uang hasil korupsi yang dilakukan oleh kubu tersebut. Tindakan Nur Hayati yang membantu mengungkap korupsi dana desa dibenarkan oleh Kepala Badan Permusyawaratan Desa Citemu, Lukman Nur Hakim. Menurutnya, Nur Hayati bertugas sebagai bendahara atau kepala urusan keuangan desa, melaporkan kasus ini sejak tahun 2019. Salah satu cara langkah Nur Hayati membongkar kasus korupsi dana desa adalah dengan mengirimkan surat ke BPD Desa Citemu. Nur Hayati juga membuat nota bukti pengambilan uang di luar peruntukan yang ditandatangani oleh kepala desa. Kalau hanya dia itu mencairkan emang tugasnya, dan dia itu melaporkan itu karena ini sudah luar biasa. Tindak korupsinya. Ya, tindak korupsinya ini sudah luar biasa. Nah, saya bilang keikut sertaannya nikmatin enggak Bu Nur Hayati? Kan tidak menikmati, dia itu bekerja sesuai dengan voksinya aja. Dia melawan itu dengan apa? Kwitansi. Uang diminta sok bikin kwitansi kan gitu. Nah, dia mau bikin pembukaan seperti apa? Orang uangnya aja diambil sama Pak Bu Supriyadi, kepala desanya itu. Iya. Nah, makanya dia bikin SPJ pun seadanya, nggak pernah bikin SPJ fiktif. Polisi dalam kasus korupsi dana desa Citemu, Cirebon telah melakukan gelar perkara Sabtu kemarin. Dalam gelar perkara ini telah menetapkan Nur Hayati yang bertugas sebagai bendahara desa sebagai tersangka. Polisi menyatakan penetapan status Nur Hayati sebagai tersangka berdasar surat petunjuk dari Kejaksaan Negeri Cirebon yang meminta pemeriksaan ulang. Polisi menyebut Nur Hayati diduga turut serta membantu praktik korupsi kepala desa dengan cara memberikan uang langsung ke kepala desa, tidak memberikan uang ke tiap kepala urusan. Tindakan ini berdasar perintah kepala desa yang juga jadi tersangka. Kami melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap tersangka Saudari Nur Hayati. Itu juga ada petunjuk dari jaksa penuntut umum. Tadi sudah saya jelaskan, petunjuknya itu diberikan dan tuangkan dalam berita acara koordinasi dan konsultasi, dan saya sudah jelaskan bahwa ada klausul kata-kata di dalam berita acara tersebut agar dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap Saudari Nur Hayati karena perbuatannya termasuk perbuatan melawan hukum yang telah memperkaya Saudara Supriyadi. Nah, itu dia. Ya. Harapannya saya rasa sudah jelas karena sudah sampai P21 sampai ini, baik itu tersangka Supriyadi maupun Nur Hayati.
Informasi terkini dari proses hukum terhadap pelapor kasus korupsi dana desa di Cirebon, Jawa Barat yang justru menjadi tersangka akan disampaikan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Syahri, bagaimana proses pemeriksaan terhadap bendahara yang justru ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Desa Citemu? Ya, baik Cindy di studio dan juga saudara, hingga saat ini pemeriksaan terhadap Nur Hayati yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian masih belum dapat dilakukan. Kapolres menyampaikan kepada kami bahwa tim penyidik belum dapat melakukan pemeriksaan pasca ditetapkan sebagai tersangka karena Nur Hayati masih sakit. Kondisi kesehatannya menurun pasca ditetapkan sebagai tersangka dan itu disampaikan oleh Nur Hayati yang viral di media sosial. Cindy. Lalu Syahri, adakah ada pengurus desa yang lain memberikan keterangan bahwa Ibu Nur Hayati ikut membongkar kasus korupsi? Apakah ini tidak menjadi pertimbangan polisi? Ya, baik. Bukan sekedar ikut membongkar, bahkan Nur Hayati lah yang pertama kali membongkar kasus korupsi kepala desanya sendiri. Kami pasca melakukan gelar perkara di Polres Cirebon Kota pada Sabtu lalu, melakukan verifikasi langsung ke Kepala Badan Pemusyawaratan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon. Kami langsung mendatangi beliau, Lukman, dan menemuinya. Lukman tidak sekedar menyampaikan fakta-fakta secara lisan, tapi Lukman menunjukkan kepada kami, tim Kompas TV yang berada di lokasi pada saat itu, menunjukkan beberapa nota dan juga catatan-catatan Nur Hayati yang sudah dilakukan pelaporannya sejak awal tahun 2019 lalu. Atas dasar itu, BPD menyampaikan bahwa Nur Hayati memang senyatanya melakukan perlawanan tindak pidana korupsi terhadap kepala desanya. Ada dua bukti nyata yang dilakukan dan dipegang oleh Lukman. Yang paling pertama adalah surat laporan atas nama Nur Hayati terhadap BPD tersebut. Baik. Dan di dalamnya terdapat beberapa catatan uang yang digunakan tidak peruntukannya. Baik. Dan yang kedua adalah nota-notanya, Cindy. Baik. Terima kasih. Terima kasih Syahri Romdon melaporkan langsung dari Cirebon terkait dengan dugaan korupsi yang justru pelapor ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih.